Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Qad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به في علومه في الدارين آمين. فيجب على الولاة إنصاف المظلوم وإظهار حقه وذلك أمانة وحفظ أموال المسلمين لا سيما اليتامى. ويجب على العلماء تعليم العوام أحكام دينهم فهي أمانة اختير لحفظها العلماء. ويجب على الوالد رعاية ولده بحسن التأديب إذ هو أمانة عنده. فقال صلى الله عليه وسلم kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fayajibu 'alal wulad, maka wajib kepada para pemimpin. Wajib bagi para pemimpin insaful mazlum, ya, mendengar ya orang-orang yang dizalimi. Wa izharu haqqihi, dan menampakkan, memperlihatkan haknya. Wa dzalika amanatun, dan itu adalah amanah. Ya. Wa hifzu amwalil muslimina la siyamal yatama, dan menjaga harta orang Islam, terlebih ya apalagi hartanya anak ya. Tugas pemimpin itu diantaranya ya oleh Imam Ghazali dibilang adalah mendengarkan ya mendengarkan keluhan ya atau mendengarkan orang-orang yang terzalimi ya, lalu memperlihatkan yang sebenarnya. Makanya harus ada pemimpin yang dari kelompok kita lah. Orang baik. Iya mas. Jadi kalau misalnya nggak ada pemimpin dari orang-orang kita, siapa nanti yang akan insaful mazlum? Siapa yang mendengarkan keluhan, kesulitan orang-orang yang terzalim? Nggak bisa. Jadi kalau semuanya jadi ustadz, semuanya jadi kiai, siapa yang mengurusi negara? Tadi yang ngedengerin negara nggak bisa. Ustaz sama kiai nggak boleh dakwah. Ustaz sama kiai nggak boleh dakwah. Iya, tapi Ustaz sama kiai nggak boleh dakwah. Susah juga. Radikal. Iya. Ya. Maka harus insaful mazlum. Nah ini harus ada yang jadi bulan, ya harus ada yang jadi pemimpin. Ya. Kepala desa jadi gubernur, ya bupati, Baik. ya bahkan presiden. Dan Anies. Ya, makanya presiden itu ya harus ya muslim ya. Maka di Indonesia alhamdulillah dikabulin itu gitu. Jadi salah satu di antara syarat ya meskipun memang tidak tersirat gitu ya, tapi di Indonesia benar bahwa seorang pemimpin atau presiden itu harus muslim dari awal berdiri sampai dengan sekarang ya, mudah-mudahan itu tidak berubah. Jadi artinya biar bagaimanapun ya ini harus diperhatikan. Jadi nggak bisa kita menutup mata, udahlah yang hal yang begitu jangan diurusin sama kita, nggak bisa. Kotor itu Ya, itu mau kotor misalnya nggak ada. Makanya Islam itu melihat seluruh aspek kehidupan itu betul-betul diperhatikan. Ya. Jangan yang kotor terus ini kotor buang, ini kotor nggak usah dipegang. Lah, dibersihkan. Ya semua dirapikan gitu. Ayo. Maka bahasa hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran
falyughayyirhu biyadi. Bukan falyubaddilhu tapi falyughayyirhu. Ya, bukan diganti tapi dia apa? Dirubah. Artinya dirubah, antara rubah dengan ganti apa bedanya? Hah? Jelas berbeda kan? Kalau diganti itu ya ganti berarti buang, pakai yang baru. Tapi kalau dirubah yang ada, diperbaiki. Ya selama itu masih bisa diperbaiki. Jadi artinya ayo. Ya jangan kita menutup sebelah mata sudah nggak bisa lah. Bahkan ya kita kepada orang-orang yang malas sholat atau bahkan orang kafir sekalipun ya tetap dakwah nggak berhenti. Ya bahkan kita pun sekalipun kita ya nggak bisa memastikan bahwa nanti keimanan itu akan berakhir pada saat kita ajal menjemput. Ya makanya kita selalu diingatkan untuk takwa terus takwa gitu. Ya jadi setiap detik bahkan untuk mengingat Allah, jangan sampai lupa. Boleh kalau pikun untuk yang lain nggak masalah, silakan ya, tapi kalau pikun tentang keimanan jangan sampai lupa iman ya, jangan ya, meskipun nanti tetap aja ya agama punya batas-batas tertentu ketika orang lupa itu ya, orang pingsan, orang tidur gitu ya, nah itu kan nggak tahu gitu. Makanya ya kan salah satu diantara ya kita ngelihatnya gitu, padahal memang tetap aja namanya ajal mah dicabut nggak ada yang enak ya, nggak ada ketika ajal dicabut itu nggak kerasa sakit, nggak ada ya, karena memang sudah dipastikan ruh dengan jasad itu lengket ya, nempelnya bukan main ya, sehingga ketika dia dicabut itu paksa ya, mau tidak mau itu pasti keras ya, maka sudah pasti kesakitan. Jadi meskipun orang yang wafat atau meninggalnya pada saat tidur misalnya ya, kita nggak tahu sebelum kita semua tidur ya, dia sedang merasakan kesakitan, siapa yang tahu. Orang yang wafatnya meninggalnya pada saat sholat lagi sujud misalnya ya, kita nggak tahu juga. Bahkan kita lihat di YouTube ada yang lagi khutbah ya kan, berjatuh lagi khutbah tiba-tiba brok, Allah alam ya, tetap saja ada kesakitan, nggak mungkin nggak ada kesakitannya. Memang tadi rasa sakitnya yang mungkin beda-beda ya. Jadi orang yang sudah terlalu lekat ya, susah dilepas, nah itu lebih sakit ketimbang ya biasa-biasa saja. Nah jadi kembali bahwa dalam Islam itu semua diperhatikan ya, bahkan kepemimpinan sekalipun itu menjadi hal yang fokus ya. Jadi Islam itu fokus menghadapi itu. Taruhlah ketika kita lihat zaman Nabi Musa misalnya ya, karena kerajaannya pada saat itu adalah rajanya Firaun ya, maka mau tidak mau orang yang menyaingi Musa, menyaingi Firaun untuk menjadi pemimpin pada saat itu, seolah-olah ditunjuk oleh Al-Quran itu adalah Nabi Musa sebagai pimpinannya. Nanti yang akhir ini akan menjadi multi tafsir gitu, bahwa pemimpin itu sekaligus nabi juga, pemimpin juga ya. Jadi artinya dalam memberikan keputusan, dalam memberikan arahan ya, harus pinter lah ya, ini memang semua mau nggak mau segala bisa. Kan kalau dilihat zaman Nabi Musa itu kan ada orang yang terjadi pembunuhan kan, lalu yang dimintai yang dimintai solusi pada saat itu kan Nabi Musa akhirnya. Meskipun mayoritas orang Bani Israel juga rada-rada awalnya rada-rada nggak percaya gitu, tapi mau nggak mau karena emang nggak ada lagi, datang juga ke Nabi Musa gitu ya. Dan Nabi Musa dengan saat itu nggak pakai forensik, belum punya ya, ada yang forensik ya kan. Dan memang orang Yahudi itu rasional, artinya rasional, cerdas
Ketika Nabi Musa laporan, kalau ya Allah gimana ini ada yang meninggal, ada yang laporan, pengen tahu siapa pembunuhnya kan? Kata Allah, sembelih sapi. Ya Nabi Musa kan nurut sama Allah, nggak pakai tanya ini tanya itu. Kata Musa, oke, Allah udah ngasih pesan nih, sembelih sapi. Lah orang Yahudi kan rasional. Masa ada orang dibunuh terus kita mau tahu pembunuhnya dengan menyembelih sapi? Apa korelasinya? Nggak nyambung. Ya nggak nyambung lah. Ya dan kita akhirnya bilang ya wajar juga orang Yahudi karena dia rasional. Iya. Dia bertanya, ini benar Musa nih? Gitu. Ya akhirnya ini juga akhirnya disimpulkan memang bahwa ilmu itu akan ilmu yang kita punya keseringannya ilmu itu akan mengikat kita, akan memenjarakan kita dari apa yang ada di hadapan kita. Ya. Jadi jangan kira ilmu itu bahkan dengan ilmu itu akhirnya wah kita bilang wah dengan ilmu itu saya akhirnya jadi keren, saya jadi bagus, saya jadi lah. Belum tentu. Justru dengan ilmu itu bahkan akhirnya kita menjadi terkungkung. Dengan ilmu itu bahkan kita menjadi terpenjara, nggak bisa kemana-mana. Gitu. Ya kan secara rasional kita nggak bisa terima itu. Masa korelasinya orang bunuh dengan nyembelih sapi? Ini jangan-jangan dia mengaji mulut dengan makan sapi gitu. Daging ini. Iya kan gitu. Luar biasa. Rasional ya, cerdas. Lah iya kan? Karena Ya kan cerdas, akhirnya jadi karena kecerdasan yang cerdasnya. dia terpukul oleh ilmunya. Akhirnya mereka membayangkan kalau memang sapi maka harus seperti apa sapinya kan begitu akhirnya. Kuning merah hitam. Lah iya kan gitu malah akhirnya mempersulit kan, malah akhirnya membuat sesuatu itu malah menjadi rumit padahal tinggal datang potong sapi selesai udah ketahuan pembunuhnya. Nah ini kan kalau memang pakai sapi berarti sapinya harus yang super dong. Sapinya harus yang wah segala macam semua disebut. Terus itu yang saya bilang akhirnya ilmu memenjarakan dia dengan ilmunya. Karena dengan ilmu manusia ya begitu. Nah iya kan gitu. Ya kan ternyata ujungnya cuma hanya sekedar sapi setelah selesai disabetin sama mulutnya selesai kan. Ketahuan ngomong dia bangun berdiri dia tuh orang. Gitu. Orang yang udah matinya dipukulin kabarnya ada yang bilang ekor sapinya ya ke mulut itu bangun dia. Siapa yang bunuh ente? Si Bulan. Udah meninggal lagi. Dia ngerti tuh. Hah? Dia ngerti. Tapi menurut ilmu kan nggak mungkin. Lah enggak, ya kalau kita bahkan akan bilang lagi kata kita, wah itu mah katanya ada anunya itu yang masuk ke dalam ada jin yang udah dikendarai sihir, ya kan? Segala macam lah. Gitu. Itu tetap aja pakai akhir ilmu itu akan apa? Di satu sisi ilmu itu akan memenjarakan kita.